silakan masuk Mbak. Ya Ibu. Silakan duduk Mbak. Ya Ibu, makasih. Baik, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Ibu. Kayaknya Mbak ini lagi ceria banget sehingga menemui Ibu. Sebelum kesini tadi habis dari mana Mbak? Kebetulan dari rumah Ibu ingin kesini mengkonsultasi mengenai keresahan yang saya alami. Baik. Dari Mbak sebelumnya namanya siapa? Boleh perkenalan terlebih dahulu? Nama saya Lia Ibu. Dengan Mbak Lia. Baik Mbak Lia. Mbak Lia mau ke sini, mau datang menemui Ibu, mau konsultasi. Mbak apakah pernah mengikuti konseling? Belum? Udah tahu itu konseling itu apa? Belum tahu Ibu. Baik. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan sedikit yaitu tentang konseling yaitu berupa bantuan kepada klien yang mempunyai permasalahan, nanti akan dikerjakan secara bersama konselor dengan klien. Itu ya Mbak. Nah, di konseling juga terdapat asasnya juga, yaitu terdapat asas rahasia, asas keterbukaan, dan asas keamanan. Jadi Mbak di sini nanti tenang saja bersama Ibu karena di dalam konseling itu ada asas yaitu tadi asas kerahasiaan, dan masalah Mbak nanti bisa aman hanya diketahui oleh Ibu dan Mbak saja. Itu ya Mbak. Apakah yang dirasakan Mbak Lia sekarang masalahnya? Jadi begini Bu, tadi kan saya sholat tahajud semalam suntuk, mau menunggu ke sholat subuh, tapi ngantuk, jadi kebablasan tidur. Terus sholat subuhnya jadinya kesiangan. Saya merasa resah, sholat sunnah saya diutamakan, tapi sholat wajib saya agak kelewat dari waktunya. Itu gimana ya Bu ya? Baik, Mbak kan sudah melaksanakan sholat sunnah ya. Bahwasanya sholat sunnah itu bukan diwajibkan, tapi lebih diutamakan yaitu sholat subuhnya. Apabila Mbak bisa sholat berjamaah itu dikatakan sudah kayak sholat malam. Mbak bisa walaupun sudah diganti dengan sholat, nah Mbak ini kesiangannya itu sholat enggak? Maksudnya sholat subuhnya itu diganti enggak? Apa malah ditinggalkan? Tetap sholat setelah bangun tidur itu Ibu. Tapi udah siang ya? Iya, udah siang. Baik, tidak apa-apa. Walaupun sholatnya kesiangan, tapi dalam niatnya Mbak mau sholat subuh, tapi malah keringanan. Yang penting Mbak jangan tinggalkan sholatnya, karena lebih penting sholat wajibnya daripada sholat sunnah. Itu ya Mbak. Terus yang menjadi meresahkan Mbak untuk sholatnya itu gimana? Jadi keresahan yang saya rasakan itu bisa sholat sunnah, tetapi untuk sholat wajibnya itu kesiangan. Jadi saya merasa agak mengutamakan yang sunnah gitu Ibu. Baik. Dalam Islam itu sholat sunnah tidak itu diwajibkan, tetapi kalau bisa Mbak ini sholat kalau bisa berjamaah ya, subuhnya itu kalau bisa berjamaah itu diibaratkan udah seperti sholat malam. Tapi kalau Mbak merasakan masih merasa puasa, tidak apa-apa. Maksudnya gini, memang kita sudah punya komitmen mau sholat subuh pas waktu, tapi karena kesiangan, ada kalanya faktor dari kecapean, karena siang harinya sudah beraktivitas banyak sehingga kita merasa kelelahan, dan kita sudah punya niat untuk setelah sholat tahajud melaksanakan sholat subuh, tapi malah kesiangan. Jadi Mbak jangan terlalu menyusahkan, yang penting Mbak tidak melaksanakan sholat sunnah. Yang penting Mbak diwajibkan, yaitu sholat wajibnya yang lebih penting daripada sholat sunnah. Itu ya Mbak. Apakah ada yang dirasakan yang masih mengganjal? Jadi saya harus mengutamakan yang wajibnya ya Bu ya? Ya betul Mbak.
sholat wajib itu yang lebih utama, karena sholat wajib itu yang lebih diutamakan terlebih dahulu, sehingga wajibnya itu ada yang meriwayatkan boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kalau wajib itu kan sunnah, ya harus dikerjakan, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Untuk hadisnya itu ada nggak ya Bu ya? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya para sahabat bertanya, amal apakah yang paling dicintai? Rasulullah menjawab, yaitu amalan yang dapat mengerjakan sholat tepat waktu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam Islam, terutama dalam surah Al-Isra ayat 79 dijelaskan bahwasanya ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili tahajjudi nafsiyal masrur Muhammadan masrur. Dan artinya, dan di malam hari maka dirikanlah sholat tahajud sebagai sholat tambahan, dan semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang lebih terpuji. Dari penjelasan ayat Al-Isra ayat 79 tersebut, seorang hamba Allah yaitu bisa melaksanakan sholat tahajud dengan benar dan tatil, sehingga insya Allah akan mengangkat derajatmu yang lebih tinggi. Jadi begitu ya Bu ya. Saya mau tanya Ibu, semisal saya ingin mengerjakan dua-duanya, yaitu sholat wajib sama sholat sunnah tanpa meninggalkan salah satunya, supaya saya juga tidak merasakan keresahan seperti sebelumnya, itu bagaimana ya Bu? Jadi ini Mbak, untuk melakukan sholat, Mbak tadi kan dikarenakan faktor kecapean, kelelahan, karena sehari-hari aktivitas beraktivitas, maka Mbak itu sebelum sholat melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat isya, Mbak bisa melaksanakan yaitu namanya sholat witir, dan selain itu bisa menjaga wudhu. Jadi setelah isya itu bisa bersih-bersih, gosok gigi dan lainnya. Di situ kan bisa bersuci, dan Mbak bisa menggunakan alat bantu, yaitu alarm. Alarm ini bisa di-setel sesuai Mbak yang inginkan, misalkan yang bangun jam 2, jam 3, Mbak jam 4 juga boleh. Tapi kalau bisa itu jangan terlalu lama. Apabila keadaan Mbak itu capek banget, misalkan ambil jam 2 atau jam 1, itu terlalu lama, nanti malah ketiduran dan tidak bisa melaksanakan sholat subuh, dan sholat subuhnya bisa kesiangan juga. Jadi Mbak bisa maksimalkan yaitu tidur yang istirahatnya nyenyak sangat buat Mbak dan nyaman, sehingga sholat subuh itu tidak kesiangan. Jadi Mbak bisa menggunakan satu alarm, bisa disetel berapa waktunya yang akan digunakan untuk sholat tahajud. Yang kedua, Mbak harus bisa istirahat penuh, nyaman, sehingga bisa melaksanakan sholat tahajud dengan merasakan nyaman, bisa merasakan sholat subuh, kalau bisa bersholat subuh berjamaah ya Mbak, dan bisa ditambah lagi dengan namanya sholat qobliyah, karena sholat itu lebih penting daripada sholat yang lain, lebih utama. Itu ya Mbak. Jadi untuk keutamaan sholat subuhnya itu apa ya Bu ya? Untuk keutamaan sholat subuh yaitu akan disaksikan para malaikat, karena banyak orang-orang yang pada tidur pulas, sehingga karena sholat subuh itu yang paling utama dan seisinya, itu ya Mbak ya, disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, akan dimasukkan ke surga. Yang ketiga yaitu akan dijauhkan dari api neraka. Yang keempat yaitu akan didekatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu akan diibaratkan seperti ibadah sepenuhnya di malam hari. Nah, Mbak bisa melaksanakan sholat subuh tidak berjamaah, tidak apa-apa, karena seorang perempuan itu diriwayatkan untuk sholat di rumah. Ya Mbak, kalau bisa juga berjamaah, karena sholat berjamaah itu perbandingan 24 pahala, bukan beras, tapi 24 pahala, 2 kali lipatnya.
dari sini apakah Mbak bisa merasakan untuk melakukan yang tadi treatment Ibu lakukan, seperti bisa mengatur jam alarm, bisa istirahat dengan nyaman? Insya Allah bisa ya Bu ya. Untuk aktivitas sendiri dari Mbaknya, ini kerja apa kuliah? Kuliah ya Mbak ya? Iya, kuliah Ibu. Untuk memaksimalkan dalam kuliah, biasanya itu kan mengerjakan tugas terlalu banyak, sehingga Mbak bisa mengatur waktu utama, yaitu belajar hanya sampai pukul 9. Jadi pukul 9 itu Mbak harus belajar, jangan lupa untuk sholat witir ya, karena Mbak kalau tidak bisa sholat tahajud bisa dikaitkan dengan sholat witir tersebut itu ya Mbak ya, sehingga sholat subuhnya tidak merasa kesiangan. Apakah Mbak bisa melaksanakan dengan baik? Insya Allah bisa Ibu. Dari sini apakah ada hal yang mengganjal dari Mbaknya sendiri mengenai sholat sunnah sudah dikerjakan dengan baik sehingga sholat wajibnya ditinggal ataupun kesiangan? Setelah mendengar dari penjelasan itu, saya sudah merasa lega, sudah tidak merasakan keresahan kembali Bu. Baik, alhamdulillah. Apabila Mbak mengalami keresahan, kebingungan, kecemasan maupun yang lain, terutama dalam hal sholat dan lainnya, bisa diutarakan kepada Ibu. Nanti Ibu akan memberikan solusi kepada Mbak. Itu ya Mbak? Iya Ibu, terima kasih. Baik. Bu, terima kasih atas konsultasi yang telah diberikan. Apabila nanti kalau ada keresahan kembali, saya izin konsultasi ulang kepada Ibu ya Bu ya. Baik Mbak, dengan senang hati saya akan mengatasi permasalahan yang Mbak hadapi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari Bu. Mari.